Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Senang rasanya saya Widya Indrayani kembali menyapa Anda dalam program Sisi Lain. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai narasumber dan akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Pemirsa, dewasa ini online shop bukan lagi menjadi suatu hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya media online yang menyediakan fitur berbelanja online, para masyarakat dapat merasakan efek positifnya. Di antaranya, kemudahan dalam berbelanja, harga yang relatif lebih murah, serta manfaat-manfaat lainnya yang membuat sebagian mereka lebih memilih untuk berbelanja online. Lalu, bagaimanakah nasib para pedagang UMKM? Sebagaimana beberapa waktu belakang, pemerintah resmi menutup salah satu online shop ternama, yaitu TikTok Shop. Hal tersebut berdasar atas keresahan salah seorang pedagang dari Tanah Abang yang merasakan dampak negatif dari adanya TikTok Shop. Mereka sadar bahwa dengan hadirnya toko-toko online membuat dagangan mereka sepi pembeli. Namun ternyata, dihapusnya TikTok Shop tetap saja membuat pembeli di Tanah Abang sepi. Para pedagang mengatakan, penutupan TikTok Shop tidak memberikan efek yang signifikan terhadap para pedagang pasar. Sehingga terjadi protes lanjutan untuk menghapus seluruh online shop yang ada. Pemirsa, Sisi Lain kali ini mengangkat tema UMKM versus online shop. Dan tengah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu yang pertama ada Kak Andi Gita Della selaku konsumen online shop. Halo, selamat siang Kak Gita. Halo Kak Widya, selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah baik. Pemirsa, selanjutnya ada Bapak Taufikur Rahman selaku salah satu pedagang UMKM yang ada di Indonesia. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang Ibu Widya. Gimana kabarnya Pak Taufik? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Namun pemirsa, sebelum kita jauh membahas tema kita pada siang hari ini, kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Iritologi nomor 36. Halo, Lot Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, Lot Sudirman pak. Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lot Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Eksis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah, 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu Eksis! Ya. Yang beb! Yuhu! Yang beb! HL, ada BBQ gak? DC. HL? BBB kanen ha. HL, LSM BBQ GP. HL, LGPR ke SM BBQ G. HLP, MBBQ DSTG. HL? Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Eksis Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Eksis sampai jam 5 sore. Irit itu Eksis! Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. قد يعلم berbagai kuda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya di falak preman, pushing sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa, namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana, 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, ah Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, oh Ramayana. Kembali bersama kami dalam program Sisi Lain
UMKM versus online shop. Nah, pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari para narasumber kita terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan tanggapan dari Kak Andi Gita Della selaku konsumen online shop. Nah, Kak Gita, bagaimana sih Anda melihat situasi sekarang mengenai online shop saat ini? Melihat baru-baru saja pemerintah juga telah menghapus salah satu online shop, yaitu TikTok Shop, di mana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu banyak yang berbelanja di situ. Nah, bagaimana tanggapan Kak Gita? Jadi baiklah, sebelum saya memberikan tanggapan saya akan pertanyaan tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan online shop. Jadi, online shop ini disebut juga dengan toko online. Adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan secara langsung kepada penjual terkait dengan produk yang akan dibeli dengan menggunakan media internet. Kemudian, ada banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh online shop ini, sehingga menarik konsumen untuk tetap belanja di online shop. Yang pertama itu ada praktis dan efisien. Jadi Kak, kita tetap berada di rumah, kita berada di kantor, terus kita berada di mana aja, kita tetap bisa belanja. Jadi kayak, betul banget Kak, saking praktisnya gitu, kayak di mana aja, ngapain aja, tetap bisa belanja. Terus yang kedua, pilihan yang sangat bervariasi. Jadi kayak dibandingkan dengan belanja di secara langsung ya Kak, kan kayak terpaku gitu sama satu aja pilihannya. Satu jenis saja ya? Betul banget Kak. Warna yang sedikit begitu. Sama gitu, jadi kayak kita belanja di pasar, orang pakai sama, orang pakai sama sekali, Kak. gitu Kak. Jadi kan kalau online shop kayak banyak sekali pilihannya bervariasi, kita mau warnanya bagaimana, kita mau ukurannya gimana, ada gitu. Selanjutnya nih Kak, yang ketiga, ada banyak sekali promo dan potongan harganya Kak, bahkan cashback loh. Kesukaan orang sekali ya Kak? Betul banget Kak, kayak kesukaan mama-mama banget kan gitu. Kayak semua orang suka sih yang namanya promo. Ya, namanya promo kan udah jadi kesenangan kita semua. Betul banget. Banyak dari pribadi saya sendiri pasti suka yang promo. Suka banget. Terus Kak, harus dengar nih, kan saya ini punya teman, dia tuh belanjanya di online shop. Dia itu Kak beli baju, harganya cuma 7.000 loh. 7.000, serius Kak? Betul banget Kak, Di serius luar loh. nalar sekali Kak, 7.000 udah dapat Bahkan baju. di luar prediksi BMKG lah. Gini Kak, dia kan belanjanya baju 7.000. Terus saya bilang, pasti kayaknya jelek, pasti kayaknya tipis, nerawang banget. Terus dia bilang, oke, buktikan ya, nanti saya kalau pakai kau lihat sendiri. Pas saya pegang, duh Kak, kayaknya bagus banget, nggak panas, nggak kucek gitu, bagus banget. Kayak nggak sesuai harga, nggak ngotak dia tuh. Itu belanjanya di TikTok Shop Kak? Betul Kak, di TikTok Shop. Terus Kak, yang keempat ini, ada sistem pembayarannya yang sangat mudah. Jadi kayak orang-orang nggak perlu lagi tuh keluar cari ATM panas-panas bayar parkir 2.000. Betul sekali Kak Gita. Betul banget Kak Taufik. Relate. Di Makassar ini ya pastinya kayak gini. Makassar itu indah tapi tidak dengan tukang parkir. Betul sekali Kak Gita. Parkir dikit bayar 2.000, parkir dikit 2.000. Nggak asik banget gitu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Kakak terhadap dihapuskannya TikTok Shop ini Kak? Jadi gini Kak, agak meresahkan, agak menyedihkan. Tapi kalau saya sangat menyedihkan sih. Karena gini Kak, kita kan buka TikTok Shop ini 2 in 1 gitu. Kita scroll sosial media, kita dapat informasi, dapat hiburan, dapat belanja lagi. Tapi setelah dihapusnya kayak, aduh susah banget, carinya di mana ya? Betul sekali Kak. Betul banget kan Dan Kak? di TikTok Shop ini setahu saya tuh Kak, kalau di TikTok Shop itu di feed-feed yang sering muncul banyak orang yang mereview barang gitu Kak. Jadi membuat orang tertarik untuk Betul banget Kak. Jadi itu kayak sistem marketing yang dimiliki oleh TikTok Shop ini sangat bagus sih. Karena kayak tanpa disengaja untuk cari produk, kita dapat. Yang tadinya cuma cari hiburan, cari status untuk overthinking tengah malam. Kita dapat tuh barang yang kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Gita lagi nih. Nah, dengan ditutupnya online shop yaitu TikTok Shop ini, apakah membuat Anda sebagai konsumen merasa ingin kembali berbelanja di pasar tradisional seperti dahulu? Aduh, kalau saya sih Kak, setia sama online shop. Karena gini Kak, saya ini kayak perekonomiannya kayak, aduh, di bawah rata-rata banget Kak. Jadi saya sukanya yang mudah, yang praktis, dan yang pastinya murah. Banyak promo gitu ya? Betul banget Kak. Tapi saya akan tetap belanja di
pasar tradisional, akan tetapi kayak keadaannya mendesak gitu. Saya akan tetap belanja tapi kayak urgent. Misalkan saya akan pakainya 1 jam kemudian. Kalau ada acara-acara mendesak gitu ya, Kak? Saya pasti akan cari kemanapun dia berada. Tapi kalau misalkan saya akan pakai 1 hari atau bahkan minggu depan, saya tetap memilih TikTok Shop atau online shop. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan juga tanggapan dari salah seorang pedagang UMKM terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Pertanyaan pertama untuk Bapak Taufik. Pak Taufik, apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi di pasar tradisional setelah pemerintah memutuskan untuk menutup online shop? Mungkin menurut saya perubahannya itu tidak begitu signifikan. Karena bagaimana ya, ketika satu platform saja yang diberhentikan atau diblokir, itu tidak mengubah apa yang ada di UMKM yang sekarang yang ada di Tanah Abang. Tidak membawa pengaruh Tidak besar ada begitu. pengaruh. Aduh gini Pak, mohon maaf ya tanpa Boleh, mengurangi rasa hormatnya Pak. Salah. Jadi maksud Bapak ini semua harus ditutup gitu? Ya, mestinya seperti itu. Jadi secara tidak langsung Bapak membunuh dong hak asasi orang-orang untuk mencari pekerjaan untuk. Ini kan adanya online shop ini Pak, itu kan bisa membuka lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung orang, bahkan anak-anak nih Pak, dia tuh bisa mendapatkan pekerjaan loh dari situ. Tapi dengan tidak secara langsung ketika online shop ini yang menjamur, apakah tidak mematikan UMKM yang dia ekonomi, bagaimana mendorong ekonomi nasional? Kita lihat saja sekitar 60% itu atau sekitar 8,50 triliun itu bagaimana hasil atau dari ekonomi dari UMKM itu sendiri. Jadi bagaimana kalau ketika online shop ini hadir pada saat ini, bagaimana tidak membunuh UMKM yang kecil, yang mikro, yang baru bergerak, sedangkan yang lain di TikTok Shop itu sudah besar, banyak pengikut dan segala macam. Ya makanya Pak, kita itu harus berkembang. Kita nggak stuck di situ-situ aja. Kita tuh nggak harus kayak mikir gimana sih tahun lalu, gimana sih lalu-lalu sebelum adanya ini. Ya kita harus berkembang Kak Widya. Jadi Kak Gita ini, kita selaku orang atau dari kalangan UMKM harus mengikuti peradaban. Betul banget. Karena kan nih, saya pernah mendengar kata-kata orang-orang atau siapapun itu yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka ajalnya itu segera datang. Wow, berat sekali. Betul banget Kak, kan gini, kita ini hidup di zaman modern. Masa iya kita misalkan nih, kita menggunakan pulpen dari batu. Kan sekarang ada pulpen yang canggih, bahkan kita bisa mengetik di HP loh Pak. Betul sekali. Nah, mendengar pendapat dari Bapak Taufik tadi, apakah Anda tetap ingin menghapus seluruh online shop agar orang-orang beralih kepada pasar tradisional, atau justru Bapak ingin mencari solusi untuk mengikuti era digital sekarang? Menurut saya sih, bagaimana kita sebagai pedagang UMKM itu jelas kita mengikuti zaman sekarang, mengikuti teknologi yang ada. Tapi bagaimana juga saya sendiri melihat ketika menjamurnya ini online shop e-commerce yang marak saat ini, bagaimana tidak ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi saking banyaknya online shop yang di luar sana tidak mempunyai regulasi, jadi bisa membuat seenaknya mempunyai iklan atau mencari orang yang ingin belanja di dia, atau siapa tahu penipuan. Kan kita tidak tahu ketika di online shop itu apakah itu asli atau tidak barangnya. Nah, bagaimana dari situ kita melihat apa kita membuat regulasi sebenarnya. Itu sih poin yang penting sebenarnya. Nah, mendengar tanggapan dari Bapak Taufik, gimana nih tanggapan dari Kak Gita? Kalau saya gini sih Pak, kita itu sebagai manusia, kita itu harus cerdas. Kita harus berinovasi gitu Pak. Jangan stuck di situ-situ aja dong. Pak gini, artis di luar sana atau orang-orang yang mendapatkan kayak 100 juta satu kali live itu, dia tuh Pak merintis. Dia nggak langsung terbang. Dia pernah di bawah, tapi dia berusaha. Dia cari orang yang bisa endorse, dia cari artis yang kayak pengikutnya itu banyak, supaya orang-orang di luar sana juga mengenal produk yang dijual, sehingga orang-orang yang sudah kenal itu juga pasti akan mempromosikan kepada kerabat-kerabatnya seperti itu Pak. Jadi kayak nggak usah deh terlalu kayak stuck di situ-situ aja Pak. Ayo berkembang lagi. Ya, kita selaku
UMKM itu pasti berkembang mengikuti apa yang perkembangan zaman pada saat ini. Tapi saya melihat dari sisi lain ketika tanpa ada regulasi atau pengaturan yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana ya itu kembali lagi online shop ini semena-mena dengan produk-produk yang ada, produk-produk yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Indonesia. Kita lihat saja UMKM yang ada di Indonesia bagaimana dia menjual sepatu lah, baju apa segala macam yang betul-betul kualitas produk Indonesia. Sedangkan kita lihat kalau misalnya all shop yang lain selain TikTok segala macam, tapi bagaimana mereka apakah produk yang mereka jual itu memang buatan Indonesia atau mungkin menghadirkan dari luar gitu. Keuntungannya malah ke mereka. Sedangkan kita yang menjerit ini UMKM yang tidak punya usaha modal yang besar, UMKM-nya terus digantikan oleh online shop ini malah tidak down ke bawah seperti itu. Tapi Pak, sebagai konsumen nggak mikir gitu Pak. Kita sebagai konsumen mencari apa yang membuat kita puas, apa yang membuat orang itu suka gitu Pak, yang nyaman gitu. Ya begini Ibu Gita. Ya. Selaku UMKM juga, bagaimana kita ini merintis dari bawah. Ya makanya Pak, sebagaimana yang saya bilang tadi, berkembang lagi, nggak usah stuck di situ aja. Pak, bisa loh Pak, kita ini sambil jual di offline store di Tanah Abang, di sana, bisa juga sambil live, jadi kayak menyelam sambil minum air gitu Pak. Kita dapatnya dari dia, Tapi tak semudah yang Ibu Gita ucapkan. Semudah kok. Orang jual online shop itu, gini Pak, saya belum selesai ya. Jadi gini Pak, orang menjual menggunakan online shop itu hanya menggunakan 2 media Pak. Jadi kita hanya membutuhkan HP, juga membutuhkan data. Berapa sih harga paket data dari apa Bapak yang hasilkan? Kalau menjualkan, kan beda Pak. Kita menjualnya kayak mahal di pasar, pas di online shopnya cuma 35.000 Pak. Berapa nih keuntungannya? Tapi begini Bu Gita, Ibu Gita tidak merasakan secara langsung bagaimana keadaan di lapangan. Saya melihat banyak curhatan-curhatan pedagang-pedagang di Tanah Abang itu, gimana Pak, tolong kita sudah live berjam-jam tapi penontonnya cuma 5 orang, 10 orang. Mending online shop ya, maksudnya mereka yang sudah besar dan terserah pembuat online shop tersebut, e-commerce tersebut, apakah dia algoritmanya mau penontonnya ke arah ke sana, dibanding kita yang baru followers pun mungkin baru 10, 20 seperti itu. Pak, gini, banyak kok di TikTok orang yang curhat seperti itu. Dia baru merintis usahanya, akan tetapi dia itu mengirim, dia Pak memberikan produknya kepada artis. Dia endorse artis Pak, supaya barangnya ini dikenal sama orang luar sana, banyak jangkauannya Pak. Jadi Kak, ayolah kita berkreasi, kita rugi dikit tapi dapat banyak Pak. Ya. Kita endorse-nya cuma 200.000, terus dapatnya nanti bisa puluhan juta Pak gitu. Ya itu maksudnya, ya di situ lah perbedaan antara kita UMKM yang online store offline store banding seperti social e-commerce yang sangat meresahkan. Sebenarnya awalnya itu sebelum ada TikTok Shop kan platformnya itu kan cuma sosial media. Tapi kenapa? Karena itulah tidak ada regulasi, jadi mungkin inovasi dari perusahaan mereka itu bagaimana membuat social e-commerce, jadi menjual barang tapi produknya dari mana dulu. Ya makanya Pak, kita itu harus kreatif, cari barangnya. Kita bisa menjual juga kok di situ. Masukkan barangnya Pak gitu. Nggak usah egois banget Pak. Aduh, minta tolong ya Pak, nggak usah egois deh. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi tunggu Kak Gita, apakah dengan dia beralih ke TikTok Shop atau online shop itu tidak membutuhkan modal kembali? Sedangkan kita tahu kan para UMKM itu sudah ada modal di awal, kemudian jika ia ingin mengikuti peradaban, pasti dia akan membutuhkan modal kembali. Nah, bagaimana tanggapan Kakak? Kak, modalnya itu nggak mahal. Saya bilang tadi, kita cuma butuh HP sama paket data. Kita live dimanapun bisa loh Kak. Terus itu tadi masalah endorse, paling cuma 200.000. Saya selalu kok lihat review-review seperti itu. Kayak yang awal mulanya cuma beli 1, terus lama-lama beli 5, beli 10, beli 100 gitu. Kayak terus lama-lama itu berkembang. Jadi kayak bisa dapat tuh puluhan juta dalam 1 hari. Tapi kan itu Pak, kadang juga tergantung dari
orangnya itu Kak. Kadang orang udah berusaha bagaimana, udah effortnya tuh udah terlalu bagaimana, tapi tetap dia nggak bisa mencapai apa yang dia cita-citakan begitu. Ya mau gimana lagi? Rezeki sudah Allah yang ngatur. Ya memang rezeki sudah Allah yang atur, tapi bagaimana mematikan UMKM yang ada? Oke, baik. Pemirsa, kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Kifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak, dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Penelitian yang dilakukan oleh OmniHeart menunjukkan bahwa diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah. Dan dengan memenuhi kebutuhan 18 air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat, agar kita sama-sama sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LSPR Communication and Business Institute. Nah, pemirsa, kembali bersama kami dalam program Sisi Lain UMKM versus Online Shop. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari para narasumber kita. Pertanyaannya yaitu, apa harapan kalian kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan terhadap online shop dan usaha UMKM saat ini? Kita mulai dari Kak Gita. Kalau saya sih Kak, pastinya ayo kembalikan TikTok Shop. Ataupun kalau tidak dikembalikan, pisahkanlah secepatnya aplikasinya. Yang mana untuk sosial media, yang mana untuk langsung di shopnya gitu Kak. Nah, selanjutnya kita mendengarkan tanggapan dari Bapak Taufik. Bagaimana saya selaku pedagang UMKM yang ada di Tanah Abang, bagaimana pemerintah itu sendiri membuat regulasi lah untuk bagaimana tidak adanya anti kejahatan apa segala macam, dan memisahkan antara media sosial dan e-commerce. Oke. Itu saja Bapak Taufik. Iya. Nah, pemirsa, TikTok Shop memang mengikuti peradaban, tapi karena tidak adanya aturan yang jelas, maka marak terjadi penipuan. Begitu juga dengan UMKM, tetap bisa melanjutkan usahanya, tapi jangan lupa dengan peradaban yang berkembang. Saya Wijaya Indrayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.